Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kasih Binadit Lapas kelas 2 Kota Gorontalo, yang saya sebut nama beliau Bapak Untung Azhar Zakaria, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Umum Tamirul Masjid Bapak Rusli Usman. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram, yang insya Allah akan memberikan tausiah pada sore hari ini. Saya sebut nama beliau Dr. Haji Karjanto MPD. Yang kami hormati beliau Dr. Afranusi, dan juga para jamaah dan penonton live streaming dimanapun berada. Semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kuasa kita masih berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan ceramah sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan insya Allah curahan rahmat beliau akan sampai kepada kita hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditelawakan oleh saudara kita Budi Yanto Yusuf kepada saudara. Mohon maaf. Diawali dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditelawakan oleh saudara kita, saudara Ustadz Usman Mahmud. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah dibawakan bisa menjadi berkah dan rahmat Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan selanjutnya, marilah kita dengarkan kultum atau ceramah singkat yang akan disampaikan oleh saudara kita, Ustadz Ibrahim Abdullah. Kepada saudara disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, dalam hal ini dengan penuh ta'zim kami sebut nama beliau Bapak Untung Atsar Zakaria, Sarjana Hukum. Yang kami hormati Bapak Kasubsi Dimas Uwad, Bapak Rusdi Usman, SHMH. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Kardianto MPD bersama Bapak Dr. Arpan Lusi. Yang kami hormati Ketua Takmirul Masjid Harian bersama jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula yang kami banggakan dan yang kami cintai, teman-teman rekan-rekan warga binaan Lapas kelas 2A yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi orang-orang yang dirindukan oleh surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa sampai detik pada saat hari ini masih memberikan kita nikmat iman Islam. Sebab dengan nikmat itulah kita masih berada di tempat yang penuh berbarakah, melaksanakan kegiatan rutinitas yang kita laksanakan setiap hari Kamis dan Senin. Selawat serta salam sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, kerabat, insya Allah curahan rahmat syafaat yang diberikan kepada beliau akan mengalir pada kita umatnya yang konsisten, komitmen, istiqomah menjalankan syariat-syariat beliau. Dan insya Allah pun kita akan semua masuk golongan umat yang akan dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mohon izin pada kesempatan ini kami didaulati untuk
menyampaikan kultum walaupun secara jujur tidak punya persiapan karena ditunjuk langsung di tempat ini, sebab ada sesuatu hal yang lain yang telah ditunjuk mungkin berhalangan, karena ini olehnya adalah suatu kewajiban yang patut yang harus kita sampaikan, karena kita sesama manusia harus saling ingat mengingatkan dalam suatu kebaikan. Baik, saya akan menyampaikan kultum yang singkat insyaallah, kurang lebih 3 menit isi daripada kultum saya, yakni tentang mencari kebahagiaan dunia akhirat melalui daripada agama. Sebab hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran maupun hadis Allah telah gambarkan dan Nabi pun sudah sabdakan, bahkan dalam sejarah pun telah terbukti bahwa orang-orang terdahulu telah sukses dan bahagia di dunia akhirat, mendapatkan kebahagiaan itu hanya dalam agama. Kadang hari ini orang di luar sana ya, bukan di dalam sini. Kita di sini yang kita pikirkan bagaimana diri kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua terjaga, telinga, mata, seluruh anggota tubuh kita, kecuali ketika kita waktu besukan, ya mungkin istilah orang cuci mata, ya cuma istilah orang, itu istilah. Tapi bahkan kita di sini adalah sesungguhnya kita adalah orang-orang yang dapat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjaga sesuatu yang mendatangkan daripada dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar sana mengira bahwa mereka dengan uang yang banyak itu dengan hasil kerja yang keras. Dengan orang di sana di luar sana mengaku bahwa mereka adalah orang yang bahagia dengan puluhan bahkan jutaan miliar uang yang ada di ATM. Sehingga ketika mereka dimintakan sebagian harta mereka untuk membantu orang-orang yang seharusnya membutuhkan keperluan yang lebih butuh daripada mereka, mereka enggan memberikan, membagikan daripada sebagian kecil harta yang mereka miliki. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Kesuksesan, kebahagiaan hanya karena mereka ukur dengan material, mereka ukur dengan kekayaan, pangkat dan jabatan. Tidak sedikit orang mati dengan pangkat, jabatan, dengan harta yang banyak, uang yang banyak hadirin Allah. Ketika diberikan ujian sakit oleh Allah, mereka berobat sampai ke luar negeri, uang habis, penyakit tidak kunjung sehat, tapi berujung dengan namanya kematian hadirin Allah. Ketika mereka mati, harta habis, keluarga ditinggalkan tanpa warisan, tanpa harta sedikit pun, sehingga dunia daripada keluarga yang mereka tinggalkan kacau balau hadirin Allah. Maka alhamdulillah kita di tempat ini kita buktikan kepada mereka bahwa kita mencari kebahagiaan dunia akhirat semata-mata dalam perkara kebaikan, dalam hal ini perkara agama. Dengan apa? Kita taat menjalankan perintah Allah, solat 5 waktu secara berjamaah, melaksanakan daripada solat-solat sunnah, puasa sunnah, dan zikir-zikir di pagi petang, dan berhubungan amal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan kita berhubungan dengan sesama manusia, itulah yang harus kita prioritaskan dalam kehidupan kita selama kita berada di dalam lapas kelas 2A ini. Insya Allah kalau kita akan keluar nanti, kita akan menjadi orang-orang yang nantinya akan diharapkan oleh masyarakat, bahkan keluarga. Minimal kita menjadi imam di keluarga kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya apabila ada sesuatu kalimat yang dapat menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada kita semua. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum singkat yang telah dibawakan oleh saudara kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat serta memperkuat iman kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Jamaah sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Untung Azhar Zakaria, Sarjana Hukum, selaku Kasibin Adik Lapas kelas 2A Kota Gorontalo. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al Ustadz
Karyadi serta Ustadz Arfan. Yang saya hormati pejabat struktural eselon 5 di Lapas Kelas 2A Gorontalo, Pak Rusli, serta yang saya hormati rekan-rekan pengurus BTM Masjid At-Taubah, serta yang saya banggakan saudara-saudara, rekan-rekan kami warga binaan Lapas Kelas 2A Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat ashar secara berjamaah, dan alhamdulillah bersama-sama kita duduk bersama di sini untuk mengikuti ceramah yang akan dilaksanakan atau disampaikan oleh Ustadz nanti sebentar. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mungkin terkait pembinaan di lapas ini. Jadi kalau saya lihat-lihat pembinaan yang ada di Lapas Kelas 2 Gorontalo ini sangat baik. Perlu kami informasikan kepada Ustadz bahwa setiap hari mereka ini dilaksanakan pembinaan kerohanian terus. Jadi bangun pagi sudah ada hatam Quran, jadi ada hataman Quran, kemudian dilanjutkan lagi dengan pengajian, jadi ada Iqra sama Al-Quran. Jadi diajari oleh bekerjasama dengan Kemenak, Pak. Jadi ada beberapa pegawai dari Kemenak, ada kurang lebih hampir 20, setiap hari itu mengajar di sini untuk Iqra dan Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi dengan Riyada. Jadi pembelajaran Riyada. Di sini ada pembelajaran tentang tauhid, tentang cara-cara berceramah dan semuanya di sini. Kemudian dilanjutkan juga setiap hari Senin dan Kamis ini ada ceramah agama. Jadi pembinaan di sini untuk pembinaan kerohanian ini dilaksanakan memang berjenjang secara terus-menerus. Jadi kalau mungkin di Manado sana atau di tempat lain, Pak, pelaksanaan ini disebut pesantren kilat, tapi pesantren kilat itu hanya dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Karena setiap bulan Ramadan itu kalau di tempat lain ada pemisahan antara warga binaan Kristen dan Islam. Tapi karena di sini mayoritas, jadi ini bukan pesantren kilat, tapi pesantren. Iya, tapi di sini adalah pesantren. Iya. Karena di sini motonya masuk napi, keluar santri. Nah, jadi di sini ada pembelajaran. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan warga binaan ikuti semua kegiatan pembinaan yang ada di Lapas Kelas 2 Gorontalo, karena pembinaan ini sangat berarti sekali bagi rekan-rekan sekalian. Jadi baik itu untuk pribadi sendiri maupun untuk pembinaan ke depan nanti. Jadi ambil hikmahnya, karena kalau kalian belajar di sini berarti kalian mendapat ilmu. Dengan belajar berarti kalian akan dipermudah pengurusannya. Tuh. Jadi kalau tidak belajar, tidak mengikuti pembinaan yang berada di lapas, maka proses pengurusannya mungkin akan sedikit terhambat. Sebagai contoh, ada beberapa yang lalu saat sidang TPP yang diperiksa adalah proses pembinaannya. Jadi di situ ada daftar, misalnya yang bersangkutan si A, mengikuti sholat, rajin sholat, ada penilaiannya, mengikuti pengajian Al-Quran, ada penilaiannya, mengikuti ini. Jadi di situ semuanya ada penilaian. Jadi apabila penilaiannya baik, maka pada sidang TPP nanti akan disetujui untuk pengurusannya. Tapi kalau nilainya kurang, maka akan diperbaiki dulu. Jadi diperbaiki dulu, dilihat dulu absennya. Jadi maksudnya di sini karena kalian di sini berproses mengikuti pembinaan, jadi bukan berarti kalian di sini melaksanakan semua ini sholat. Takut karena apa? Takut karena absen. Buang jauh-jauh itu. Jadi melaksanakan sholat itu bukan karena takut absen.
saya lihat ini yang kemarin-kemarin absennya banyak sekali. Absen sidik jari sampai 600, 500 lebih. Tapi kenyataannya yang melaksanakan cuma sedikit. Habis absen balik, habis absen balik. Makanya sekarang sudah dirubah, ada absen sidik jari, ada absen manual. Setelah pakai absen manual turun drastis, tinggal 50%. Ternyata yang lalu itu 100%, dia hanya sidik jari balik, sidik jari balik. Jadi ketahuan. Jadi diharapkan kepada rekan-rekan, mari sama-sama turun belajar. Kita belajar karena yang turun belajar ini baik untuk diri sendiri. Tuh, apalagi baca Al-Quran. Saya lihat kemarin antusiasnya itu banyak sekali. Tuh, alhamdulillah sudah mengikuti. Kalau di luar tidak mungkin. Kalau di luar tidak ada kesempatan. Tuh, malu. Tuh, sudah besar-besar, sudah orang tua, tidak tahu mengaji, mau belajar pasti malu, betulnya enggak? Malu tuh. Anak-anak mau tanya, Pak ini apa ya? Kau nintau ini Pak nintau le alif nintau dia mau jawab bagaimana? Jadi di lapas ini alhamdulillah ada program buta aksara, jadi baca bahasa Indonesia dan Al-Quran. Jadi yang nintau membaca bahasa Indonesia dan juga membaca Al-Quran jangan malu, ya. Bagi yang baru masuk atau yang sudah lama, jangan malu. Datang ke masjid, belajar. Sebagai contoh, yang mengaji tadi Ustadz Usman dari nol. Betul? Dari nol. Dari belum tahu alif, ba, ta, sampai sekarang soal Quran. Tuh? Jadi jangan malu. Kemarin saya juga tanya kepada beberapa anak didik yang sedang belajar baca-baca Al-Quran dan Iqra, sudah orang tua. Dibilang, Pak saya belajar nanti di lapas. Saya bilang alhamdulillah ada hikmah. Dia bilang, iya Pak ada hikmah. Kalau di luar nggak ada kesempatan, dengan malu mau belajar. Toh? Di luar sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, dan sibuk-sibuk lainnya. Kemudian saya harapkan juga bagi rekan-rekan sekalian, mari sama-sama turun jaga ketertiban. Jadi baik itu ketertiban di kamar dan juga ketertiban di masjid. Karena dalam agama kita orang harus tertib. Melatih kita dengan sholat itu melatih kita jadi lebih tertib lagi. Jadi diharapkan apabila sudah azan memanggil, mari sama-sama orang menuju ke masjid. Kemudian kalau sudah di masjid, langsunglah mengatur safnya. Jadi langsung mengisi dulu bagian depan. Karena saya lihat sudah sholat, sudah angkat takbir di depan masih kosong. Sudah berat kiri safnya. Jadi safnya sudah berat kiri. Sementara di tengah kosong. Jadi diharapkan buat rekan-rekan sekalian, mari sama-sama atur diri masing-masing. Tuh, tertiblah dalam beribadah. Jangan sampai masuk langsung isi sini. Isi dulu di dalam. Tuh, orang isi dulu di dalam. Kalau sudah full, baru orang perlahan-lahan. Bantar kalau sudah tak isi di belakang, orang yang mau ke depan sudah tertutup, susah lagi tuh. Jadi mari sama-sama orang jaga saf. Jadi atur saf ya. Jadi jangan langsung saf belakang semua, saf belakang. Buat apa orang mau di saf belakang, mau cepat-cepat balik? Ya enggak ada. Kemudian selesai sholat, saya lihat habis sholat langsung berdiri. Langsung berdiri pulang. Minta mau pulang ke mana? Tuh, langsung berdiri cepat-cepat mau pulang ke mana? Tetap sama tuh, mau pulang cuma ke kamar. Ada baiknya selesai sholat itu orang tenangkan diri, berdoa dulu, tuh. Apalagi orang yang ada di sini, banyaklah berdoa, tuh. Jangan selesai sholat langsung berdiri. Saya lihat, saya mau berdoa, sementara berdoa pegang tangan terus begini berdoa,
satu tangan begini, satu tangan begini. Nggak mau salam, semua minta salam. Saya bilang, sudah pulang ini semua ini, mau kemana ini? Saya lagi duduk, satu tangan begini, satu tangan begini. Jadi satu berdoa, satu pegang-pegang tangan. So, jadi bingung. Jadi mari saya mengajak kepada kita semua, selesai sholat, selesai salam, berdoa. Baik kita doa mengikuti imam, kalau suka berdoa sendiri, tambah berdoa sendiri. Tuh, jangan habis sholat, salam langsung cakar. Mau cari apa di dalam? Tuh, sama cepat-cepat pergi di kamar. Tuh, alangkah baiknya habis sholat lama-lama aja dulu berdoa, berzikir sebanyak-banyak. Apalagi tahanan-tahanan baru yang baru masuk. Pengalaman ini tahanan baru itu biasa dia sembahyang paling lama. Tuh, tahanan baru DP sembahyang paling lama. DP zikir mau bilang 1.000 2.000 dia bagi. Karena apa? Sementara mau tunggu mau sidang. Tuh, begitu putus 10 tahun 15 tahun, coba lihat DP besok. 1 minggu sudah ada dia di masjid. Tuh, iyo. So begitu dari sana ke sana rata-rata begitu. Tuh. Jadi mari jangan nanti ada masalah baru orang mau menghadap ke Allah, masalah itu baru orang meminta. Setelah Allah kasih, baru orang mundur pelan-pelan, bajau. Waktu mau proses persidangan penyidikan, itu doa memang sampai air mata meleleh, basah-basah karpet. Iyo, toh. Yang tak tahu berarti begitu waktu tahanan, toh. Rata-rata begitu. Iya, sepengalaman itu. Tuh doa memang, bagoyang tuh ars kalau mau berdoa, kalau rasa sama goyang. Serta seputus, habis. Tuh, serta seputus habis sambayang cakar. Habis sambayang cakar. Mau suruh sambayang, mesti nanti ada komandan yang mau ikut dengan mau paksa-paksa dan cambuk, baru mau cakar, mau lari. Mari sama-sama kesempatan kita berada di sini, orang laksanakan semua program pembinaan, sholatlah, setelah azan dipanggil, orang harus menuju ke masjid. Karena dengan kebiasaan, orang insya Allah menjadi tak biasa. Toh? Karena kebiasaan dari pegawai cambuk-cambuk, pegawai suruh-suruh, sambayang pergi sudah akhirnya jadi tak biasa. Begitu pulang ke rumah, sampai di rumah baru tidur semalam tak kaget. Mau sholat ini, pergi. Pas pagi tak kaget, mau apel. Padahal sudah di rumah. Tuh, jadi pas tidur kamar tak kaget, bagaimana semalam? Semua apel ini. Padahal sudah di rumah dia lupa. Nah, itu karena kebiasaan jadi terbiasa. Jadi insya Allah sholat itu karena kebiasaan di sini. Tuh, dari paksa-paksa dulu, insya Allah dapat hidayah. Akhirnya jadi terbiasa. Setelah di rumah tak kaget, mau sholat gitu, mau sholat duha. Tuh, mungkin di luar tidak pernah sholat duha, saat di sini ada sholat duha. Jadi Ustaz di sini juga ada program sholat duha. Dari jam 8 begitu 9 langsung mereka sholat duha di sini. Jadi semua di sini program ketat, Ustaz. Jadi agak sedikit. Jadi jadwalnya sudah terubah tuh. Jadwal sudah terubah. Jadi riada semula sore menjadi pagi. Jadi diharapkan habis apel bagi rekan-rekan sekalian, habis apel boleh beristirahat, boleh cuci baju. Tuh, cuci baju, berjemur, dan kalau sejam 3 atau setengah 4 bersiap-siap untuk sholat lagi. Jadi tidak ada alasan bilang, oh Pak, kita belum mau ikut ini dia karena masih mau cuci baju. Kita mengantuk sekali ini dia. Kenapa so mengantuk? Nyak tidur 1 malam. Kenapa nyak tidur 1 malam? 1 malam baku jaga di rumah tua di VC. Betul tuh, tak bongkar semua. Sebenarnya waktu istirahat bagi kalian itu sudah diatur di sini, toh. Jadi waktu istirahat jam 10:30 sudah harus tidur. Tapi
dibuat-buat sendiri untuk tidak tidur, toh. Akhirnya bangun pagi mengikuti program mengantuk. Alasan ini, alasan itu, alasan ini, alasan itu. Toh? Banyak kedapatan akhirnya sudah aku tahu lantaran cemburu atau was-was. Sementara aku telepon takut jangan kasih mati tuh HP, si biar. Toh? Betulnya enggak? Jadi saya harapkan buat rekan-rekan sekalian, mari sama-sama terus lebih giat lagi untuk melaksanakan program pembinaan, karena dengan program pembinaan ini akan membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian pengurusan-pengurusan bisa dipercepat, insya Allah akan dipercepat. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Untung Hazar Zakaria. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi suatu perhatian khususnya bagi kita selaku warga binaan Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Hadirin sekalian, kini saatnya kita dengarkan tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Karjanto MPD. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang ini boleh ikutin saya Bapak Ibu, Bapak-bapak. Bismillahi masya Allah. La yashukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. Man kana min nimati faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasibina, Bapak Untung, Pak Rusli ya, Insya Allah. Yang kami muliakan sahabat saya, dosen saya, Bapak Dr. Arfan Nusi, yang membawa saya ke sini beliau. Ini wasilah perantara. Yang saya hormati para pengurus, hadirin sekalian, para orang tua kami semua yang tercinta. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu nggak ada ya? Insya Allah doa untuk istri anak-anak kita semua. Semoga Allah menjaga mereka semua dan menjaga kita semua. Amin. Perkenalkan, saya Karjianto. Saat ini bertugas di Kepala Man 1 Kota Gorontalo. Dulu namanya Man Model. Saya salah satu alumni IAIN Sultan Amai Gorontalo. Dan ini adalah bentuk pengabdian saya. Saya kalau lihat di sini, sepertinya saya tidak layak untuk menceramai bapak-bapak, tapi paling tidak saya bisa berbagi. Ini bukan hanya pesantren kilat, tapi ini adalah pondok pesantren At-Taubah, sesuai dengan nama masjidnya. Masya Allah, barakallah. Saya teringat
seorang ulama namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau pernah masuk penjara. Beliau mengatakan surga itu justru dia dapatkan di tahanan. Kenapa? Ada ketenangan batin yang beliau peroleh. Bahkan beliau selama di tahanan menghatamkan 81 kali Al-Quran. Masya Allah. Tadi udah disampaikan sama Pak Kasih, sama sahabat saya Pak Dr. Afanusi. Ternyata di sini ada pelatihan Iqra'ul Quran. Dari Iqra' kemudian sampai baca Quran, sampai tadi qori. Luar biasa, Masya Allah. Bagaimana ketika kita mendengar tadi? Tenang hati kita. Disitulah bapak-bapak warga binaan, iman kita sesungguhnya mulai membaik. Ketika mendengar ayat-ayat Allah, lalu hati kita bergetar, lalu menyebutkan kalimat Allah, Allah, disitulah iman kita mulai bertambah. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjaga iman itu agar tetap kita bisa bawa nanti dalam keluarga, dalam masyarakat. Ada satu yang kita bisa lakukan, yaitu istiqomah. Istiqomah itu menurut bahasa dari kata koma. Koma itu berdiri. Berdiri tegap. Bagaimana caranya ketika ada panggilan azan tiba. Pada saat itu ajakan teman, jangan dulu, kasih tunggu dulu. Baca cerita dulu tuh orang di sini. Tapi pada saat itu kita istiqomah, istiqomah itu berdiri tegap. Bagaimana cara kita tetap panggilan ke masjid? Justru kita tidak berpengaruh, tapi teman-teman kita tadi yang belum dapat hidayah memenuhi panggilan Allah. Maka kata Nabi itu, seandainya umatku tahu keutamaan saf terdepan, niscaya mereka akan berlomba-lomba, bahkan berlari-lari. Untuk apa? Untuk mendapatkan saf depan. Apa yang diraih? Ketenangan. Dan saya lihat wajah bapak-bapak semua di sini sudah wajah-wajah tenang itu. Al-Quran menyebut nafsul mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, senang, semua tenang bapak-bapak ya? Ya, tenang. Bisa jadi surga itu ketenangan kita. Maka ketika Abdullah ibnu Abbas ditanya apa kunci bahagia, ada 7. Salah satunya adalah qalbun sakirun. Hati yang merasa bersyukur kepada Allah. Ada, kita sadar itu nanti Allah tegur. Allah ingatkan. Itu kita masih bersyukur. Ada orang yang diingatkan tapi ajal sudah mendekat. Dia nggak sempat untuk bertobat. Makanya tadi saya sepakat apa kata Pak Kasih tadi. Sesuatu itu harus dipaksakan. Dari dipaksakan akan menjadi pembiasaan. Dan dari pembiasaan akan menjadi ketagihan. Bayangkan kalau kita sudah ketagihan. Pak, sebenarnya hidup ini kita tinggal menunggu. Menunggu apa? Azan. Ketika kita bangun subuh, Allah bangunkan kita pertama kali lewat apa? Ayam yang memulai berkukuk. Itu sudah mengingatkan waktu fajar tiba. Kemudian masuk azan subuh. Panggilan azan subuh. Makanya sholat subuh ini bapak-bapak, sholat yang langsung disaksikan oleh malaikat. Fingerprint kalah. Yang tadi bapak-bapak Pak Kasih disampaikan, orang-orang berlomba fingerprint. Padahal dalam hadis Sahih Bukhari itu
ada sebuah riwayat ketika subuh tiba, para malaikat malam dan malaikat sore, mereka sama-sama berjamaah dan menyaksikan mengabsen seluruh hamba-hamba Allah yang saat itu hadir di masjid. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau ada, dan bagaimana hambaku ketika engkau tinggalkan?" Apa jawab malaikat? "Ya Allah, si fulan ketika subuh dia ada, dan ketika asar dia ada. Ternyata bapak-bapak kita juga dicek dan diabsen oleh malaikat. Maka berbanggalah, berbahagia yang tidak melewatkan waktu itu." Coba bayangkan, ini subuh. Sebelum subuh ada 2 rakaat. Apa kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaataini fajr, 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan Pak, mobil, rumah, tanah yang berhektar-hektar, semua itu kalah dengan apa? Khairum minad dunya wa ma fiha, salat sunnah fajar. Apalagi bapak sebelum itu menyempatkan waktu untuk apa? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilata. Bangun malam. Tidak usah banyak-banyak. Pak Ustadz, saya mau Ustadz. 12 rakaat. Tutup witir 3 rakaat. Baru besoknya, so tidak lagi Pak Ustadz. Pensiun dini. Allah itu menyukai apa kata Nabi? Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? Atwahuma wa ingkola. Sedikit tapi istiqomah. Kalau bapak mau istiqomahkan, sebelum azan sudah datang di masjid, ambil air wudhu, kemudian antri di saf terdepan, kemudian diistiqomahkan. Wah, itu luar biasa bapak. Bapak bisa ngalahkan kami semua yang ada di luar. Bisa jadi kalau kita itu selalu berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita sudah berprasangka baik kepada Allah, yakin bahwa Allah tempatkan kita saat ini, Allah ingin mengubah kita. Kalau di luar belum tentu kita bisa sholat berjamaah. Kalau di luar belum tentu kita bisa baca Al-Quran. Ini Allah cara mengangkat beliau dengan cara yang indah. Mungkin kalau di luar dengan dunianya, apa yang disampaikan Ustadz Kultum tadi, dengan dunia kita. Hari ini kita diingatkan oleh Allah, ada dunia lain untuk menyadarkan kita. Dan di sini tempatnya adalah Pondok Pesantren At-Taubah. Masya Allah, barakallah bapak-bapak. Bagaimana supaya mengikuti di sini proses? Dengan cinta. Jangan ke masjid karena takut diabsen oleh Pak Kasih. Jangan pergi ke masjid karena takut nanti tidak diberikan kemudahan. Kalau bapak merubah diri karena Allah, karena cinta kepada Allah, sampai sekarang bapak, saya itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, tanamkan kepada hamba rasa cinta yang besar terhadap-Mu dan terhadap makhluk kesayangan-Mu, Nabiullah Muhammad SAW. Ya Allah, pertemukanlah hamba di tengah-tengah orang yang Engkau cintai dan Engkau sayangi. Minta doa Bapak Ibu. Kalau kita, bapak-bapak, kalau kita berangkat ke masjid karena cinta, itu akan ikut. Kita senang ke masjid karena cinta. Damainya. Ini bisa jadi lapas kelas 2 ini menjadi kelas percontohan. Tadi, kenapa? Kehidupannya di sini. Masya Allah, barakallah. Jadi itu, istiqomah. Sedikit tapi berlanjut. Mulai hari ini saya punya ingin istiqomah. Saya tidak akan tinggalkan kalau saya belum mampu menjaga sholat sunnah rawatib. Di antara sholat wajib ada 2 rakaat. Saya mau istiqomahkan. Apa itu?
istiqomahkan sholat sunnah fajar atau sholat duha tadi. Sholat duha itu Allah jamin rezeki kita, Pak. Rezeki kita itu bukan hanya uang, tapi kita bisa sehat, jauh dari sakit. Kemudian kita bisa bahagia, tenang. Karena kehidupan itu yang dicari apa, Bapak? Ketenangan. Apa gunanya uang banyak kalau kita tidak bisa tidur? Yang kita cari apa? Ketenangan dalam hidup. Dan kunci ketenangan itu adalah mahabbah, istiqomah. Kalau kita, ini bapak-bapak, ini yang bikin hati tenang lagi itu zikrullah. Zikir kepada Allah. Itu habis sholat itu jangan tinggalkan itu. Ada sahabat Nabi melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, enak sekali itu orang kaya. Mereka berangkat pulang haji dan umroh. Lalu kami orang yang tidak mampu bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Amalkan membaca tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Sama nilainya kita berangkat haji dan umroh. Makanya jangan ditinggalkan. Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, bukan Allahumma antas salam, tapi lantas jalan. Padahal itu zikir. Nanti kalau ada waktu, ada ustadz suruh kaji itu. Ayat-ayat dalil supaya kita kuat, supaya kita istiqomah. Karena itu yang dibutuhkan. Nanti kalau sudah istiqomah, mulai dari tempat yang mulia ini, Bapak keluar, begitu ada yang menggoda Bapak, Bapak tetap istiqomah. Tetap di jalan yang lurus, maka insya Allah. Makanya kita kan setiap doa apa? Di surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu istiqomah. Makanya sebelum mulai kegiatan itu supaya berkah, supaya masuk ilmunya, anak-anak saya itu di MTS di MAN itu selalu diawali dengan membaca apa? Al-Fatihah, surah Fatihah. Makanya dulu kiai saya mengatakan begini, sudah pernah enggak kita menghadiahkan diri kita ini surah Fatihah? Sudah pernah? Ya Allah, ku hadiahkan diri hamba surah Fatihah. Membaca surah Fatihah karenamu. Al-Fatihah. Baca itu Bapak. Supaya apa? Supaya kita istiqomah. Pulang sholatnya. Jadi kalau di sini sudah dapat pondok pesantren, keluar, itu bisa istiqomah. Yang tadinya sholat 5 waktu di tempat ini, begitu keluar, dijaga sholatnya lebih giat lagi. Jangan sampai kita taubat seperti taubat sambal, taubat ricah. Begitu kita sudah berbuat, kita ulang lagi. Makanya itu perlu pembiasaan. Maka agar pembiasaan bisa istiqomah tadi, yaitu kita cinta, mahabbah kepada Allah. Ya Allah, cintai hamba ya Allah. Tambahkan keluarga-keluarga hamba ya Allah, jaga ya Allah. Kalau sudah begitu, makanya ada sebuah ungkapan bapak-bapak, jagalah sholatmu, Allah akan menjaga hidup kita. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Tadi itu. Maka qalbun sakirun. Yang kedua, apa yang bisa membuat kita bahagia? Menurut Abdullah ibnu Abbas, tafaqquh fiddin. Semangat dalam belajar agama. Pokoknya ada malas, paksa itu. Paksa diri mau malas. Ayo sholat, ayo sholat. Itu tadi, dari dipaksakan akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi ketagihan. Nanti mau lihat itu perubahan di sini. Nanti Pak kasih lihat kalau sholat apa ini, maghrib ya. Kemudian saf depan masih kosong, berarti belum. Jadi kalau sudah merubah, insya Allah niat saja, niat karena Allah. Ya Allah, saya niat akan merubah atau istiqomah. Tapi di sini saya lihat sudah bagus semua. Ya Allah, ini beda ya. Kalau saya ceramah di takjiah, jumlahnya tidak segini.
Nanti di pondok pesantren At-Taubah ini, Masya Allah, jamaahnya membludak. Luar biasa. Ya, jaga istiqomah kita. Minta sama Allah agar diberikan petunjuk. Hidayah itu mahal Bapak. Hidayah itu mahal. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, tidak ada yang mampu mensesatkannya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali hidayah Allah. Petunjuk Allah. Itu yang kita minta. Ya Allah, beri hamba hidayah, beri hamba hidayah, beri hamba hidayah. Tafakuh fiddin, semangat dalam belajar agama. Bahkan tafakuh fiddin itu para ulama mengatakan termasuk makanan hati. Hati manusia itu ada dua Bapak Ibu. Bapak-bapak, hati yang masih hidup dan hati yang masih mati. Hati yang mati itu bagaimana? Ketika dia meninggalkan sholat, bagi dia biasa-biasa. Kalau dia meninggalkan sholat, kemudian dia tidak merasa bersalah, bisa jadi itu salah satu tanda hati kita sementara mati. Bagaimana cara menghidupkan? Tafakuh fiddin. Mendengarkan bacaan Al-Quran tadi. Kemudian kita sholat berjamaah. Paksa itu dari tadi, dari dipaksakan. Saya pernah mendengar seorang ulama. Ketika istrinya suruh mengantar pengajian. Suaminya antar. Itu pun suaminya karena tidak ikhlas. Daripada istri saya nanti diganggu oleh pria lain. Maka saya antar. Diantar Pak, ikut pengajian. Dia tidak mau, cuma di mobil dia. Istrinya masuk pengajian. Begitu dia mendengar ceramah, mendengar agama, tergetar hatinya. Yang tadinya dia mengantar, akhirnya ikut di majelis itu. Kenapa? Terpetik hatinya. Maka yang paling penting, ketika ada petikan hati itu, segera ajak diri kita. Ayo, hilangkan malas. Minta sama Allah, ya Allah, hilangkan sifat malas pada hamba, ya Allah. Itu Pak. Jadi bukan hanya bapak di sini yang memperbaiki hati, kami juga memperbaiki hati Pak. Saya juga minta sama Allah. Ya Allah, beri hidayah kepada hamba, kepada istri hamba, kepada anak-anak hamba. Itu saya doakan anak saya di MAN. Saya doakan anak di MTS. Itu saya ajarkan tirakat. Bapak pernah dengar kata tirakat? Tadi riyadhah ada tirakat. Tirakat itu asal kata dari kata taroka yatruku tarkan. Tirakat itu meninggalkan sesuatu yang sifatnya sementara. Misal begini, kalau bapak-bapak ada waktu dihitung satu hari itu banyak ngobrol dengan teman misalnya, dikurangi ngobrolnya. Lebih banyak zikir kepada Allah. Kalau sepertiga malam jam sekian, ambil posisi untuk itu. Jadi meninggalkan hal-hal sesuatu yang bisa membuat kita tenang. Jadi itu, jadi tirakat, mulai zikir, solawat, itu diamalkan Bapak. Insya Allah hati kita tenang semua. Makasih Pak Dr. Arfanusi, Pak Kasih mengundang saya di sini. Ini semakin memantapkan saya untuk memperbaiki hati saya juga. Bapak memperbaiki hati, saya juga memperbaiki hati. Bapak memperbaiki amal, saya juga akan memperbaiki amal. Masa kalah saya dengan teman-teman yang ada di tempat ini, yang istiqomah sholat 5 waktunya ketika panggilan ajang tiba. Masya Allah, mari kita berdoa Bapak-bapak. Ini ada puasa semua ya? Allahu Akbar. Saya dengan Pak Dr. Arfanusi kalah lagi. Bapak pegang amalan itu, saya tidak puasa Senin Kamis. Bapak puasa Senin Kamis, ya Allah. Aduh. Baik Bapak, ayo diangkat semua tangannya. Tangan kanan saja. Sentuh di jantung sebelah kiri kita. Silakan niat Bapak, niat doa agar Allah mudahkan niat apa saja. Titipkan doa untuk orang tua kita, ayah ibu kita. Kalau yang masih hidup, semoga Allah memuliakan mereka. Bagi ayah ibu kita yang sudah dipanggil oleh Allah, semoga Allah memuliakan mereka. Baca surah Fatihah, dibaca dalam hati masing-masing ya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
Mari doa Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masya Allah man kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ya Allah, kami hamba-Mu yang zalim, kami hamba-Mu yang banyak dosa ya Allah, menghadap keharibaan-Mu ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta yang besar di dalam hati kami masing ya Allah. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta yang besar di hati kami terhadap-Mu dan terhadap kekasih-Mu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan pertemukanlah kami dengan orang-orang yang Engkau cintai dan Engkau sayangi. Ya Allah, jagalah keluarga kami. Ya Allah, lindungilah keluarga kami dan lindungilah kami di sini semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Istiqamahkan kami dalam ibadah-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan dan kesehatan ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikan kekuatan dan kesehatan kepada Kalapas, kepada para pejabat di tempat lapas ini ya Allah, kepada penjaga, kepada kita semua ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Jagalah kami selalu ya Allah. Jagalah Indonesia tercinta ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Karjanto MPD. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah ilmu serta memperkuat iman kita dalam menjalankan perintah Allah.